Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Malik Ibrahim, NPM 7194120000. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman yang telah diberikan oleh dosen pengajar Hukum Jaminan 2019A. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian hukum jaminan. Pengertian hukum jaminan. Pengertian jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur yang untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Pengertian hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas atau kredit. Asas dalam hukum jaminan ada 5, yaitu asas publik, asas spesialis, asas tak dapat dibagi-bagi, asas investing, asas horizontal. Jaminan ada 2, yaitu jaminan khusus dan jaminan umum. Jaminan umum adalah jaminan dari pihak kreditur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya pada kreditur. Jaminan khusus. Jaminan khusus adalah setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda tertentu maupun orang tertentu. Jaminan khusus dibagi menjadi 2, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Perjanjian kebendaan dibagi menjadi 2, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan atau aksesorir. Gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya. Objek benda yang digadaikan adalah benda bergerak berwujud, kecuali kapal yang terdaftar pada register kapal, dan benda bergerak tidak berwujud yang berupa hak-hak. Subjek gadai tidak ditetapkan, artinya siapapun. Jadi setiap manusia selaku pribadi dan setiap hak berhak menggadaikan bendanya, dan juga cakap, bertindak, atau orang yang berhak berbuat bebas terhadap suatu benda. Hak penerima gadai, 1, yaitu menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua, menjual barang gadai. Hapusnya gadai. Menurut pasal 152 KUH Perdata, yaitu barang gadai hapus dari kekuasaan pemegang gadai. Barang gadai hilang atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai. 3. Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Contoh benda atau barang bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan adalah rumah susun. Hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria. Objek hak tanggungan hak atas tanah meliputi benda yang melekat dengan tanah, yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai baik hak milik maupun hak atas negara, dan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, hasil karya yang merupakan objek kesatuan dengan tanah. Hipotek. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Asas-asas hipotek. Yang pertama, asas publicit, yaitu asas yang mengharuskan bahwa hipotek tersebut harus didaftarkan di dalam register umum supaya dapat diketahui oleh pihak ketiga atau umum. Akta dari hipotek harus didaftarkan ke seksi pendaftaran tanah. Yang kedua, asas spesialis, yaitu asas-asas yang menghendaki bahwa hipotek hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditunjuk secara khusus. Benda-benda tak bergerak yang mana terikat sebagai tanggungan, misalnya
Benda-benda yang dihipotekkan itu berwujud apa, di mana letaknya, berapa luasnya atau besarnya, atau besarnya, dan perbatasannya. Yang tiga, asas tak dapat dibagi-bagi. Ini berarti bahwa hipotek itu membebani seluruh objek atau benda yang dihipotekkan dalam keseluruhannya atas setiap benda dan atas setiap bagian dari benda-benda bergerak. Dengan dibayarnya sebagian dari utang, tidak mengurangi atau meniadakan sebagian dari benda yang menjadi tanggungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.